Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, ada satu pertanyaan. Bagaimana membayarkan hutang sholat seseorang yang sudah meninggal? Bagaimana membayarkan hutang sholat seseorang yang sudah wafat? Timbul pertanyaan, apakah mungkin seorang muslim mati dia punya utang sholat? Jawabannya sangat mungkin. Kemungkinan pertama, karena dia selama hidupnya bandel, suka maksiat, sholat tidak dia kerjakan. Suatu saat dia insaf, dia sadar, sekian ratus sholat yang selama ini tidak dia kerjakan, lantas dia qadha, dia bayar. Belum selesai, belum tuntas membayar, dia mati. Utang sholat. Kemungkinan yang kedua, dia orang yang rajin ibadah. Suatu saat karena kesibukan, sibuk yang sangat penting, azan sudah dikumandangkan. Dia lanjutkan kesibukannya. Begitu selesai, bermaksud mengerjakan sholat. Takdir Allah, dia mati. Berarti dia pun hutang sholat. Bagaimana cara membayarkan hutang sholat seseorang yang sudah meninggal? Saudaraku yang berbahagia, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Hutang kepada sesama harus dibayar, harus diusahakan untuk dibayar. Lebih-lebih hutang kepada Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha siyamu sahrin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam law kana 'ala ummika daynun akunta qadiyahu anha? Qala na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadainullahi ahaqqu ayyuqdah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi lantas berkata, wahai Rasulullah, ibundaku wafat dan beliau punya utang puasa 1 bulan. Lantas Rasulullah tanya balik, andaikan ibundamu punya utang kepada seseorang, apakah kamu akan membayarkan hutangnya? Sang sahabat tadi menjawab, iya. Lantas Rasulullah menegaskan, fadainullahi ahaqqu ayyuqdah. Hutang ibumu kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1953, Imam Muslim 1148, Abu Dawud dan An-Nasai. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana membayarkan hutang sholat seseorang yang sudah meninggal? Saudaraku yang berbahagia, dalam perkara utang sholat,
tidak ada hadis yang secara khusus memberikan solusi. Yang ada hutang haji, yang hidup laksanakan haji untuknya. Hutang puasa boleh dibayarkan dengan fidyah, boleh juga dibayarkan dengan walinya, keluarganya berpuasa niat untuknya. Bagaimana dengan hutang sholat? Karena tidak adanya hadis yang secara khusus menjelaskan bagaimana mekanisme membayarkan hutang sholat seseorang yang sudah meninggal, maka ulama pun berbeda pendapat. Dalam salah satu kitab fikih madhab Syafi'i, Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain, sang musannif Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Ma'bari al-Malibari al-Hindi, wafat tahun 987 Hijriah. Beliau mendokumentasikan pandangan para ulama dalam kitab Fathul Mu'in dari pandangan mayoritas dan pandangan-pandangan yang lain yang ada. Saya simpulkan menjadi 3 pandangan. Yang pertama, beliau tulis di sana faidatun. Man mata wa alaihi sholatun fala qada'a wala fidyata. Ini pandangan mayoritas ulama. Barang siapa mati punya utang sholat, nggak ada qada', nggak ada fidyah. Pandangan mayoritas ulama. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita saudaranya memohonkan ampun kepada Allah. Dan pelajaran buat kita yang masih hidup, jangan sampai kita mati dalam keadaan punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang kedua, wa fi qaulin kajam'i baina mujtahidaini annaha tuqda anhu. Ada yang berpandangan, ada yang berpendapat seolah-olah menggabungkan 2 pandangan imam mujtahid, bahwa boleh dilaksanakan qada untuk dia yang hidup melaksanakan sholat, niat untuk membayarkan sholatnya almarhum. Pandangan ini didasarkan pada kias. Kiasul awla. Lah kalau puasa saja, hutang puasa dikodokkan, dipuasakan oleh yang hidup niat untuk almarhum, apalagi hutang sholat. Sholat ibadah yang jauh lebih utama dibanding puasa. Hadis berkaitan dengan hutang puasa, bahwa yang hidup oleh Rasul diperintahkan puasa, niat untuk membayarkan puasa almarhum. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mati dan punya utang puasa, maka walinya, anggota keluarganya, berpuasa niat untuk membayarkan hutang puasa almarhum. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1952, Imam Muslim 1147, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Jadi ada ulama yang berpandangan ketika seseorang mati punya utang sholat, maka sama dengan mati punya utang puasa. Anggota keluarga yang hidup boleh mengerjakan sholat, niat untuk membayarkan hutang sholatnya almarhum. Pandangan yang ketiga
yang didokumentasikan oleh Syekh Zainuddin dalam Fathul Mu'in, wa fi wajhin alaihi kasiruna min ashabina annahu yut'imu an kulli salatin muddan. Satu pendapat lain, dan ini diikuti oleh banyak ulama-ulama madhab Syafi'i, bahwa setiap sholat yang ditinggalkan oleh almarhum bisa diganti dengan membayar fidyah 1 mud. Saudaraku yang berbahagia, pandangan yang tengah tadi bahwa yang hidup boleh mengerjakan sholat, niat untuk membayarkan sholat almarhum, diantaranya dipraktekkan juga oleh Imam As-Subki. Ada beberapa kali beliau mengerjakan sholat, niat membayarkan hutang sholat kerabat beliau yang sudah meninggal. Jadi mayoritas ulama berkaitan dengan hutang sholat orang yang sudah mati berpandangan tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ada yang berpandangan dengan dikiaskan pada utang puasa. Anggota keluarganya boleh mengerjakan sholat niat untuk membayarkan hutang sholat almarhum. Pandangan ketiga, boleh setiap sholat yang ditinggalkan dibayar fidyah, niat untuk membayar, menutup hutang sholatnya almarhum. Semoga bisa difahami, dan lebih penting dari itu buat kita semua, semoga kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan semoga kita mati dalam keadaan tidak punya hutang apapun kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.